Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillah jamaah Surau Babul Jannah dan warga komplek dinasti yang kami muliakan dan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur, selalu berterima kasih kehadirat Allah atas segala nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, termasuklah kesempatan. Kita sudah sempat melaksanakan sholat maghrib, sholat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, pembahasan kita pagi hari ini tentang as-sumti, ya, al-bab at-tasi' fi as-sumti. As-sumti itu artinya diam. Ya, jadi di dalam beragama ini, termasuk apalagi dalam bermasyarakat, terutama masyarakat di mana kita sangat heterogen, itu perlu yang namanya diam. Ya, jadi diam ini termasuk pembahasan yang penting ya, di dalam beragama, terutama di dalam tasawuf. Karena bagian dari menjaga, memelihara diri ini adalah menjaga lisan. Ya, kalau kita bisa menempatkan kapan waktunya kita banyak bicara dan kapan waktunya kita diam, insya Allah kita selamat. Ya. Salamatul insani fi hifdzil lisani. Ya. Di antara ciri keselamatan manusia itu salah satunya berada pada penjagaan lisannya, lidahnya. Dalam kitab ini diawali dengan firman Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah, ucapkanlah qawlan sadida, perkataan yang benar. Artinya kata-kata yang tidak dusta, kata-kata yang tidak bohong. Tidak bohong. Kalaupun tidak mampu berkata dengan perkataan yang benar, paling tidak lebih bagusnya diam saja daripada kita berkata lalu kata-kata itu bohong, dusta. Apalagi kalau kata-kata yang kita sampaikan itu justru menimbulkan masalah, menimbulkan ketersinggungan, menimbulkan hal-hal yang buruk. Maka yang paling bagus adalah diamlah. Maka di dalam kitab ini juga selain mencantumkan ayat ini juga beberapa hadis yang terkait dengan perlunya kita banyak diam dibanding daripada banyak bicara. Ya, kecuali dalam hal-hal tertentu ya. Kalau dalam hal-hal tertentu memang kalau kita diam justru bermasalah, maka itu artinya kita berbicara dulu. Penting. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, wa Syekhani, Imam Bukhari dan Imam Muslim,
buat Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. An Abi Syuraih, dari Abi Syuraih, an Abi Hurairah, dan juga dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khairan aw liyasmut." Ya, jadi siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyakul khairan, maka hendaklah berkata dengan perkataan khairan, perkataan yang baik. Kalau di Al-Quran tadi itu wa qulu qawlan sadida, ya. Berkatalah dengan perkataan yang sadida. Sadida itu artinya sah, bukan syad. Kalau syadid artinya keras. Keras. Tapi kalau sadida itu perkataan yang benar. Antara apa yang kita ucapkan dengan faktanya, ya seperti itulah apa adanya. Kalau dalam hadis diperintahkan adalah falyakul khaira. Ucapkan kata-kata khair, kata-kata yang baik dan kata-kata yang terbaik. Kata-kata yang menimbulkan manfaat yang lebih besar. Kalau tidak mampu mengatakan kata-kata yang baik, auliyasmut, atau diam saja, itu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi inilah firman Allah dalam Al-Quran. Yang kedua di dalam hadis yang secara khusus menunjukkan bahwa diam itu adalah penting, ya. Karena itu bagian dari perintah dalam agama yang dampaknya secara spiritual bisa menjaga diri, ya, menjaga hati, secara sosial juga bisa menjaga keamanan dan kenyamanan di dalam bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-bala'u muwakkalun bil mantiq. Jadi bala itu, musibah itu terwakili dalam kata-kata, dalam ucapan. Ya, ini hadis diriwayatkan, ya disampaikan diriwayatkan Al-Qudai an Hudzaifah. Ya. Imam Bukhari juga ada meriwayatkan hadis ini, tapi bukan dalam Sahih Bukhari, tapi dalam kitabnya namanya Adabul Mufrad. Dan hadis ini adalah hadis hasan. Jadi sekali lagi, al-bala'u muwakkalun bil mantiki. Jadi yang namanya bala, yang namanya musibah, yang namanya bencana pada diri manusia itu terwakili dalam ucapan kata-kata. Artinya salah satu sumber munculnya musibah bala bagi seseorang itu adalah keluar dari mulutnya. Yang banyak membuat masalah itu memang dari mulut. Kalau banyak bicara, kalau banyak cencong-cencong sama. Kalau bicara yang baik, itu sih bukan musibah, ya, tapi itu rahmat. Ya. Jadi sekali lagi hadis ini mengingatkan bahwa supaya terhindar dari bala, terhindar dari musibah, maka jagalah ucapan kita. Itu kira-kira inti maksudnya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah ini juga dalam hadis, tapi ini maknanya agak mirip ini, yaitu inna aktsara khataya ibni Adam fi lisanihi, bahwa sesungguhnya kebanyakan atau paling banyak kesalahan atau dosa anak cucu Adam itu fi lisanihi, yaitu dalam lidahnya, yaitu dalam banyak bicaranya. Jadi paling banyak berpotensi melahirkan banyak kesalahan dan dosa itu adalah dari lidahnya. Kalau dalam hadis yang pertama tadi itu bil mantiq, apa yang kita ucapkan itu. Kalau ini di lidahnya, ya sama. Lidahnya yang disebut, tapi yang dimaksud adalah ucapannya. Ini hadis disebutkan oleh Imam As-Suyuti, ya, dalam Jami' al-Hadis, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, diriwayatkan juga oleh Imam Al-Baihaqi yang bersumber dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ini cukup banyak hadis yang disebutkan dalam kitab ini yang
dalam rangka menjaga dan pentingnya diam dibanding daripada banyak bicara. Nah, dalam hadis yang lain, nah ini juga disampaikan oleh Imam As-Suyuti dan juga Imam At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jam Al-Awsat yang bersumber dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kasura kalamu kasura sakatuhu." Siapa yang banyak cakapnya, ya banyak ucapannya, banyak bicaranya, kasura sakatuhu, maka banyak juga dosanya. Banyak juga kesalahannya, sakatuhu itu salah. Wa man kasura sakatuhu kasurat zunubuh. Siapa yang banyak salah bicara itu, kasurat zunubuh, maka dosanya juga ikut menjadi banyak. Nah, wa man kasurat zunubuh kanatin naru aulabihi. Siapa yang banyak dosanya, maka nerakalah paling layak tempatnya. Ya, jadi sekali lagi ini sama maknanya, sedapat mungkin ya menjaga jangan terlalu banyak bicara kalau tidak terlalu penting. Apalagi ya, dalam konteks hari ini kita sekarang ini hidup di era yang global. Global ini dunia yang sangat terbuka ya. Informasi dan komunikasi antara satu dengan lain luar biasa. Dalam hitungan detik apa yang kita sampaikan hari ini bisa didengar dan dibaca oleh di seluruh belahan dunia. Sekarang ini kita sudah banyak menyaksikan di berbagai media. Berapa banyak orang hanya gara-gara ya apa itu viral ya. Padahal yang disampaikan itu sebenarnya kadang-kadang juga bukan sesuatu yang sangat prinsip, tapi oleh pihak-pihak tertentu, apalagi kalau ada memang orang atau kelompok yang tidak suka dengan kita, itu dipilih-pilih tuh ucapan kita, diedit. Itu dalam hanya ucapan, yang mungkin ceramah 30 menit. Tapi yang dipotong itu kan cuma 2 detik. Yang dipotong itu 5 detik, itulah yang dipiralkan. Itu dikasih meme itu, dia berkata begini. Itu yang dipiralkan. Akhirnya orang yang membaca tidak perlu banyak berpikir apa yang dia lihat, itulah yang dia pahami. Akhirnya banyak orang yang sesungguhnya orang itu adalah baik, tapi dihakimi menjadi orang yang tidak baik. Begitu sebaliknya, orang itu sebenarnya tidak baik. Tapi karena dipoles, dicarikan kata-kata yang menunjukkan sesuatu itu bagus, akhirnya kelihatan bagus. Nah, kalau itu masih ada mendingan sedikit. Karena kalau orang yang tidak baik, kita persepsikan menjadi baik, itu masih lumayan. Yang menjadi masalah ini adalah orang yang sebenarnya bagus, tapi ya karena omongannya tadi itu ditangkap ya dan diviralkan menjadi orang kebanyakan salah paham terhadap orang bersangkutan. Jadi sekali lagi itu semua gara-gara ucapan, gara-gara omongan. Kalau sekarang sini ya bukan hanya ucapan ya, tapi ketikan. Karena ini ujung jari ini yang mewakili sekarang dari lidah kita ya. Jadi orang mungkin tidak banyak bicara, tapi banyak ngetik ya. Apalagi yang ahli-ahli konten, hati-hati. Ahli-ahli konten ini kalau sesuatu yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau ahli-ahli konten salah ngomong, ya jangan ahli konten. Kita kadang-kadang para penceramah, para ustadz, para kiai, karena kalau udah bersemangat ngomong, apalagi yang sifatnya di depan orang banyak, kadang-kadang kita pun juga antara kita ucapkan sebenarnya bukan itu dimaksud, tapi itulah karena sudah tersampaikan. Nah, itulah yang dimaksud kira-kira dalam hadis ini, bahwa supaya kita menjaga lidah. Ya. Dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man samata najah." Ya. Siapa yang banyak diam, najah, dia akan selamat. Ini hadis. Ya, ini hadis bisa menjadi semacam kata-kata mutiara. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam
Auradahu al-Imam Salahuddin At-Tijani fi Jami' al-Kalim. Ini diriwayatkan rawat Tirmidzi Ani bin Amr, ya, diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Ibnu Amr. Hadis ini adalah hadis hasan. Ya, juga Imam Ahmad, ya, dari Abdullah bin Amr, ya, man samata naja, siapa yang banyak diam, ya, naja akan selamat. Ya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wakilan di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man naja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, ini juga dalam hadis lain, man najatu, apa itu keselamatan? Apa yang membuat kita bisa selamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ifat alaika lisanaka. Kalau Anda mau selamat, ifat alaika lisanaka, jagalah lidahmu, jagalah lisanmu, jagalah ucapanmu, jagalah bicaramu. Ya. Wabki ala khatiatika. Yang kedua, wabki ala khatiatika. Ya, tangisilah terhadap dosa-dosamu. Jadi dalam hadis ini ada dua yang disebutkan oleh Rasulullah supaya kita selamat. Pertama, jaga lidah. Yang kedua, tangisilah dosa-dosamu. Artinya, ya, merasa bersalah dan menyesali, bertobat terhadap kesalahan yang pernah kita lakukan. Disadari kesalahan kita. Itu kira-kira dimaksud. Ini juga hadis, ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Waqtalafa an-nasu fi tabdil ahadihima 'ala al-akhar. Nah, ini penjelasannya, ya. Jadi para ulama ya berbeda-beda pandangannya mengenai mana yang paling utama, banyak diam atau banyak bicara. Ya, tentu sekali lagi walasau anna kullu wahidin minhuma afdala min al-akhar fi ba'dil mawadi, lakin al-muwaffaq min ma ya'rifu mawdi'a as-samti wa mawdi'a an-nataq. Ya, jadi antara banyak bicara dengan banyak diam ini ditentukan oleh situasi, kondisi dan tempat di mana kita berbicara. Ya. Jadi ada waktu dan saatnya. Apabila kita diperlukan di satu waktu dan tempat harus banyak bicara, dengan banyak bicara itu masalah bisa selesai, dan menyelesaikan juga masalah, maka itu banyak bicara perlu. Ya, apalagi menjelaskan masalah agama yang bisa jadi ada orang salah paham terhadap agama, keliru di dalam berakidah, keliru dalam beribadah, tapi begitu dijelaskan banyak bicara menjelaskan tentang itu, orang bisa ngerti akidahnya benar, ibadahnya bagus. Itu bicara dalam konteks yang seperti ini penting dan itu lebih utama. Tapi ketika di waktu dan tempat serta kepada siapa, kalau kita di situ berbicara malah madaratnya lebih banyak, maka dalam kondisi seperti ini diam itu jauh lebih bagus. Ya, jadi kita pintar-pintarlah, ya, melihat situasi dan kondisi dan menempatkan diri kita mana waktunya kita banyak bicara dan mana waktunya kita banyak diam. Ya, banyak diam. Qala Luqman libnihi, ya, ini Luqman yang ada di Al-Quran itu di surat Luqman yang banyak memberikan, diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, Luqman, untuk menjadi pembelajaran terutama bagi orang tua kepada anak, ya, bagi guru kepada murid atau dosen kepada mahasiswa. Luqman itu kuburannya di Mesir, ya, jadi di Iskandaria, ya, tempatnya ini. Pak siapa namanya? Ya, jadi kalau kita dari Kairo itu kan ibu kotanya. Dulu Iskandaria ibu kotanya pada awalnya, tapi pindah ke Kairo.
kita dari Kairo itu ke Iskandaria. Iskandaria itu ada sebuah masjid. Masjid ini turun ke bawah sekitar mungkin berapa meter itu ya, kita ada tangga berputar turun ke bawah. Nah di bawahnya itu makamnya Luqman yang diabadikan Allah dalam Al-Quran itu namanya surah Luqman. Ada dua di situ kuburan besar. Pertama namanya Nabi Daniel, Daniel itu disebut bahwa itu adalah seorang nabi Daniel, dan itu yang dikenal di dalam agama lain. Yang kedua itu Luqman. Nah, dalam Al-Quran itu wa qala Luqman li binihi wa huwa ya'idhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun 'adzim. Itu di Al-Quran surah Luqman. Ya. Jadi ingatlah, belajarlah kepada Luqman ketika ia mengajari anaknya, la tusyrik billah, jangan kau menyekutukan Allah, inna syirka la zulmun 'adzim, karena sesungguhnya perbuatan keyakinan syirik itu adalah benar-benar kezaliman yang nyata. Itu diabadikan Allah. Nah di dalam hadis, dalam kitab ini dikutip juga nasihatnya Luqman kepada putranya. Wa qala Luqman li binihi law kana nutqu fiddatan lakana suntu zahaban. Andai kata andai kata bicara itu adalah perak, lakana suntu zahaban, maka niscaya diam itu adalah emas. Nah, itu. Jadi itu bandingannya ya, bandingannya. Ya, tapi sekali lagi penjelasan tadi kita sudah sampaikan bahwa ini ada waktunya diam itu adalah perak dan bicara itu adalah emas. Tapi yang dimasukkan oleh Luqman kepada putranya ini adalah pada umumnya, ya, pada umumnya. Walakad nadimtu alal kalam miraran. Ya, saya benar-benar banyak menyesali ya terhadap ucapan saya yang sudah berulang-ulang. Jadi saya banyak merasa menyesali terhadap apa yang saya banyak bicarakan. Tapi walau andam ala sukuti maratan wahidatan. Tapi selama saya diam, saya tidak pernah menyesali diamnya saya. Jadi yang banyak disesali itu adalah banyaknya ucapan. Tapi yang banyaknya diam itu tidak pernah saya sesali. Itu kata Luqman. Ya. Wasuntul ilam anna sunta ala nau'aini. Ya, ini karena ini kita bicara tentang tasawuf, beliau mengemukakan bahwa diam itu secara garis besarnya ada dua macam. Ya, ada dua macam. Pertama, sumtul awam, ya diamnya masyarakat awam. Ya, seperti kita ini masyarakat awam. Wa huwa imsakul lisan anil ghibati wal kadhib. Yaitu diamnya lidah ini menahan diri tidak bicara, itu al-ghibah. Ghibah itu menggunjing, bicarakan keburukan orang lain di belakangnya. Wal kadhibi, yaitu menahan lidah untuk tidak berdusta. Itulah diamnya terutama di masyarakat awam. Yang kedua wasuntul khawas, tapi diamnya orang-orang alim, orang-orang khusus, orang-orang arif billah, orang-orang bijak, wa huwa imsakul lisan listilai sultanil hibati, ya, yaitu diamnya lidahnya untuk minta bantuan ya, kepada pemerintah. Ya, jadi dia menahan diri untuk tidak banyak bicara dengan para istilah sultan, ya, sultan dalam konteks ini adalah pemerintah. Apalagi kalau pemerintah itu dianggap zalim, itu dia tidak akan pernah banyak bicara terhadapnya. Ya, tapi ketika bicara terhadap pemerintah yang dalam konteks menasihati supaya sadar terhadap kebijakannya yang mungkin banyak merugikan orang banyak, itu bagus. Ya.
Tapi kalau mendatangi pemerintah, mendatangi sultan, mendatangi penguasa dengan banyak bicara, apalagi tujuannya tujuan tidak baik, itu lebih bagus. Wadzalika suntuha min adabil hadirah. Ya. Diam seperti itu adalah bagian dari adab kehormatan. Ya, jadi menahan diri itu tidak terlalu banyak, apalagi banyak minta, itu jangan. Ya. Ya. Imam Ar-Razi, ini seorang ulama juga, mengatakan bahwa ya, kaffi amalaka anil maqal wa kaffi karamaka anis soal. Jadi jagalah kehormatan dirimu dari banyak bicara, dan jagalah amalmu dari banyak bicara, dan jagalah kehormatanmu anis soal dari banyak meminta, ya, atau banyak meminta-minta. Jadi bagian dari menjaga lidah ini, menjaga amalan kita adalah dengan menjaga lidah untuk tidak banyak bicara yang tidak diperlukan. Tapi menjaga kehormatan juga adalah dengan menahan diri untuk tidak banyak meminta-minta. Ya. Ya, waqala ba'dul ulama, ya, sebagian ulama ya mengatakan, berpendapat, innama khulika lil insani lisanu wahid. Nah ini. Ya. Jadi kenapa mulut itu satu dibandingkan dari dua mata dan dua telinga? Nah ini penjelasannya. Ya. Innama khulika lil insani lisanun wahidun wa ainani wa uzunani. Ya. Ya. Kenapa manusia itu ya diciptakan untuk memiliki hanya satu lidah, satu lidah. Ya, dia diciptakan satu lidah bagi manusia, wa ainani, dan diciptakan bagi manusia itu dua matanya, wa udhunani, dan dua telinganya. Ya, tujuannya adalah liyabsira. Jadi dua matanya itu supaya banyak melihat. Kemudian dua telinganya supaya banyak mendengar. Ya, tapi kenapa satu lidahnya? Ya supaya menahan diri untuk banyak bicara. Jadi banyak melihat dan banyak mendengar itu lebih bagus, dan banyak diam jauh lebih bagus. Nah, itulah gunanya, kira-kira hikmahnya kenapa satu lidah, dua mata, dan dua telinga, supaya pengungsiannya untuk banyak mendengar dan banyak melihat lebih banyak, sementara lidah sebaiknya lebih banyak diam. Ya. Wakilan, dan juga dikatakan para ulama, masalul lisani kamasalis sam'a illam tuhibbu ada alaika. Jadi lidah ini perumpamaan lidah itu seperti binatang buas. Ya, illam tuhibbu ada alaika. Binatang buas itu, ya, kalau kamu tidak bijak, kamu tidak cintanya, maka binatang yang kamu pelihara itu dia akan bisa memusuhimu, bahkan bisa mencelakaimu. Sekali lagi, dulu masih ingat ada pepatah orang-orang tua kita dulu, dan itu kita selalu pelajari. Ala bisa karena biasa, ya, badan binasa karena karena mulut, karena bahasa. Ya, maksudnya ucapan itu. Jadi kalau sudah terbiasa itu gampang, tapi lidah yang membuat badan kita bisa binasa.
Saya kira ini menjadi bahan perlindungan kita, ya, menahan diri, menjaga keselamatan, ya, hifdzul lisan, salamatul insani fi hifdzil lisani, bagian dari menjaga kehormatan dan keselamatan kita manusia di dalam beragama, terutama juga di dalam hidup bermasyarakat. Salah satunya adalah menjaga lidah. Ya, menjaga lidah maksudnya menjaga hati, ya, karena apa yang terucap dari mulut kita ini kan bersumber dari hati kita. Ya, jangan juga menjaga lidah tapi hatinya tidak dijaga, ya. Tapi dua-duanya sama, ya. Dua-duanya sama, menjaga hati dan menjaga lidah. Saya kira ini mudah-mudahan bisa memberikan nilai manfaat, nilai tambah, terutama dalam menjaga agama kita lebih terpelihara. Mohon maaf atas semua kekurangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah dan taufiknya, kita bisa menjaga lidah, menjaga lisan untuk menempatkan di mana waktunya kita banyak diam, kita diam. Di mana waktunya perlu kita bicara, kita juga bicara. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.